menentukan pH jika diketahui konsentrasinya. Di sini kita perhatikan bagaimana membedakan antara asam kuat dengan asam lemah, basa lemah dengan asam kuat. Nah, kita lihat kalau diketahui konsentrasinya tanpa diketahui harga tetapan asamnya, berarti dia termasuk asam kuat. Tetapi jika ada ini Ka ya atau Kb untuk basa, berarti termasuk asam lemah dengan basa lemah. Nah, kalau kita menentukan seperti ini, hal yang harus kita lakukan adalah ini ya, kita menuliskan dulu reaksi ionisasinya untuk mengetahui berapa jumlah ininya ya, H plusnya dan OH minusnya kalau untuk basa. Nah, untuk asam kuat persamaannya adalah kita cari dulu konsentrasi H plusnya, valensi asam dikalikan dengan konsentrasi asamnya, konsentrasi asam ya, asam. Nah, konsentrasi asamnya yang ini berarti, nah karena dia lihat nih X-nya itu jumlah H plusnya berarti ada 1 gitu. 1 dikalikan konsentrasi asamnya adalah 0,02 molar. Hasilnya adalah 0,02 molar. Nah, untuk seperti ini untuk konsentrasi H plus, jadi supaya kita mudah nanti perhitungan pH, jadi kita ubah menjadi bentuk pangkat negatif. Berarti ini ada berapa angka di belakang koma, ada 2, berarti kita tulis dulu angka pokoknya 2 dikali 10. Nah, karena desimal berarti dia pangkatnya negatif. Berapa angka di belakang koma? 2, berarti dia minus 2. Nah, untuk pH, untuk perhitungan pH adalah min log konsentrasi H plus. Kita ingat kembali kalau pH itu adalah untuk pH jumlahnya itu kisarannya 1 sampai 14. Nah, artinya kalau POH, jadi itu ada asam ada basa tambah pH sama dengan 14. Jadi kalau misalkan cari pH, jika pOH-nya diketahui bisa kita cari seperti ini. Tapi kalau asam dia langsung saja menggunakan persamaan pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Kita masukkan saja nih nilainya 2 dikali, logaritmanya ketinggalan. Min log 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau seperti ini logaritma, kita akan kembali logaritma itu kalau kemarin dari perpangkatan berarti pangkatnya ini yang akan jadi ininya. Nah, kalau seperti ini, kalau perkalian logaritma itu adalah penjumlahan, biasanya seperti itu. Jadi kalau kita uraikan kembali, nah tipsnya saja ya, nggak usah terlalu ini. Nah, pangkat yang ini min 2 ini karena di sini negatif depan berarti positif jadinya. Nah, pangkat ini kita langsung pindahkan saja ke depan jadi positif. Nah, sisanya adalah min log 2. Kayak gitu dia. Itu untuk yang A. Kita coba yang B. Yang B itu adalah H2SO4. Sama halnya, kita harus tuliskan dulu reaksi ionisasinya. H-nya dia berapa? 2. H itu H plus. SO4 itu adalah muatannya negatif 2, kan harus menyamakan. Berarti X-nya di sini 2. Sehingga konsentrasi H plusnya untuk ini X dikalikan konsentrasi dari H2SO4. Untuk konsentrasi H plusnya X-nya itu sama dengan 2, konsentrasinya adalah 0,05 molar. Nah, tinggal kita kalikan, berarti hasilnya adalah 0,1 molar. Atau jika diubah menjadi bentuk pangkat, karena dia 0,1 kita nggak perlu kalikan 1 kali ini, langsung saja 10 ya, atau 1 kali 10, ini 1 kita tuliskan dulu, 10 berapa angka di belakang koma? 1, minus 1 molar. Atau 10 pangkat minus 1 molar. Nah, jika kita masukkan ke persamaan, pH nya saya lanjutkan ke sini, min log konsentrasi H plusnya tinggal kita masukkan min log 10 pangkat minus 1. Nah, kita ingat kembali kalau logaritma 10 nilainya 1, ini kan negatif kebetulan ya, jadi ini 10 pangkat minus 1 itu adalah minus 1, nih tandanya negatif di depan berarti 1 pH nya seperti itu. Beda kalau dia seperti ini, tinggal pindahkan saja ya. Tipsnya kalau anak-anak sudah mengetahui bagaimana prinsip logaritma, jadi perhitungan pH itu mudah, kita lihat cari konsentrasi tinggal dikalikan, tinggal kita pindahkan, jadi pangkatnya akan pindah ke depan ya. Yang bilangan bulat lognya ini 2-nya itu tidak usah kita hitung. Nah, tadi kita udah di A dengan B ya, sekarang yang C. Nah, untuk C kita ingat kembali persamaan untuk menentukan konsentrasi H+, untuk senyawa asam adalah akar dari Ka dikalikan konsentrasi asamnya. Kalau basa, konsentrasi OH minusnya, konsentrasi akar dari Kb-nya, konsentrasinya kali Mb. Nah, kalau yang C-nya ini tinggal kita masukkan ke persamaan. Konsentrasi H+-nya sama dengan akar dari, ini kita masukkan saja ya, Ka-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 5, saya panjangkan. Kemudian dikalikan dengan 0,4. Nah, untuk memudahkan perakaran yang ini 0,4 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi kalau dia bentuk pangkat, dia perkaliannya 4 kali 10 pangkat minus 1 karena dia desimal. Tinggal kita kalikan 1 dikali 4. Itu adalah 4. 10 pangkat minus 5 dikalikan 10 pangkat minus 1. Nah, kalau dia perkalian pangkatnya dijumlahkan berarti dia
10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 5 ditambah 10 pangkat minus 1. Beda kalau dia pembagian, berarti dia pengurangan. Nah, sekarang diakarkan. Akar 4 itu adalah 2, sedangkan akar 10 pangkat minus 6. Nah, yang dibagikan adalah, kalau akar dia pangkat minus setengah. Berarti ini tetap kita tulis 10. Ini dibagi 2, berarti minus 3. Sehingga pH-nya sama seperti rumus tadi, min log konsentrasi H plus. Tipsnya tetap sama, tinggal ini ya. Ini logaritma 2 kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3. Nah, yang ini pindah ke depan jadi positif, sisanya adalah min log 2, kayak gitu deh. Yang ini untuk asam lemah. Nah, untuk ini yang terakhir, yang basanya, nah, sama karena dia tidak memiliki Kb, berarti dia termasuk basa kuat. Kita anggap seperti itu. Berarti kita tulis dulu reaksi ionisasinya. Nah, kalau tipsnya anak-anak, kalau misalnya tidak mau meribet, lihat aja OH-nya ada berapa, ada 2 kan? Sama seperti H2SO4 tadi, H-nya ada 2, berarti valensi basanya atau asamnya 2, kayak gitu. Kalau 3 misalnya seperti H3SO4, kita kasih contoh di sini, H3PO4 ya. Berarti H-nya 3, gitu aja valensi asamnya. Tinggal dikalikan dengan konsentrasi asam atau basanya. Nah, biar aja deh kayak gitu. Nah, kita tulis di sini 2 OH minus. Berarti si valensi basanya itu ada 2. Nah, sama, kita cari konsentrasi OH minusnya dulu. Hanya saja untuk basa cari setelah konsentrasi OH minus POH dulu baru ke pH. Berarti kita kalikan saja ya, X dikalikan konsentrasi dari MgOH 2 kali. Berarti 2 dikalikan 0,02, hasilnya adalah 0,04 molar, atau kita ubah lebih mudah ya supaya lebih pangkat, kita tuliskan 4 dulu, pangkat negatif ya, kemudian kita 10, berapa kali belakang koma, 2. Nah, sekarang kita cari POH nya dulu. Nah, POH itu min log konsentrasi OH minus. Nah, untuk basa lemas juga sama, hanya saja dia nanti pakai perakaran seperti pada video tadi, min log 4 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga sama tadi seperti tipsnya tadi, yang pangkat itu kita ubah ke depan 2, sisanya adalah min log 4. Nah, setelah POH kita cari pH. Jadi POH ditambah pH sama dengan 14. Saya kasih warna berbeda. Jadi kita cari pH, berarti pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang POH-nya adalah 2 min log 4. Nah, ini dikurangi ya, 14 dikurang 2 itu 12, min dengan min plus ya, di 12 log 4 hasilnya. Oke, supaya kelihatan lah, ibu pindahkan ke sini aja. Jadi pH sama dengan 14 min POH. 14 dikurang 2 ini ya, min log 4 ulang lagi. 14 dikurang 2 itu 12. Nah, tanda ini ya, jadi positif. Nah, jadi pH-nya adalah 12 plus log 4. Kita nggak perlu ini memasukkan nilainya kalau misalnya hitungan seperti itu. Oke, kalau misalnya menentukan pernah pH jika di konsentrasi diketahui, jika asam kuat, basa lemah, asam lemah, basa kuat, seperti itu.